Good. Pegang bola. Marceng. Marceng, nice. Nyetan, kasih. Shot, keluar, shooting. Aduh, anjir di tepi. Stop. Dengan kemenangan King Indo atas Myanmar 1-0 guys, King Indo fix sudah bisa katakan naik ranking 1 peringkat. Buset dah guys, alhamdulillah guys ya. Meskipun tipis gitu ya, tapi kita bisa menjauh dari negara tetangga kita. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik usai permalukan Myanmar di Piala AFF 2024. Bagus. Itu dong Klemar. Kalau level AFF bagus ya. Langsung mendominasi Klemar di level AFF anjir. Sangar anjing. Kalau level Asia. Itu masuk level Asia aduh. Bagus lah Klemar pokoknya. Jago dia. Klasemen Piala AFF 2024. Sikat Myanmar, Timnas Indonesia kalah subur dari Vietnam. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik usai permalukan Myanmar di Piala AFF 2024. Kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B Piala AFF 2024 membawa dampak positif pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Meski turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA Matchday, hasil pertandingan tetap diperhitungkan untuk perolehan poin ranking FIFA, meskipun dengan bobot lebih kecil. Berdasarkan data dari football-ranking.com, kemenangan ini menambah 1,8 poin untuk Indonesia, sehingga total poin mereka naik dari 1135,11 menjadi 1136,91 poin. Dengan total tersebut, Timnas Indonesia diproyeksikan naik ke peringkat 124 dunia, menggusur Rwanda yang memiliki 1136,06 poin. Pertandingan melawan Myanmar digelar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak pada menit ke-76 melalui tekanan agresif yang akhirnya memaksa penjaga gawang Myanmar, Zin Nyi Aung, melakukan gol bunuh diri. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan Asnawi Mangkualam, Victor Dethan, dan Rafael Struijk di babak kedua terbukti krusial, memperkuat lini serang Garuda yang tampil lebih tajam. Piala AFF 2024 memberikan peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Jika Indonesia mampu menyapu bersih seluruh 8 pertandingan di turnamen ini dengan kemenangan, tambahan total sekitar 18,52 poin dapat membawa mereka naik hingga peringkat 119 dunia. Namun, tantangan ke depan masih berat. Meski telah mengawali turnamen dengan poin penuh, Garuda masih harus menghadapi Laos dan Vietnam, dua tim yang juga menjadi ancaman serius di fase grup. Kenaikan peringkat FIFA bukan hanya soal gengsi, tetapi juga berimplikasi pada berbagai aspek strategis sepak bola Indonesia, termasuk peluang mendapatkan lawan-lawan yang lebih berkualitas di laga uji coba internasional, serta daya tarik bagi para pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan modal awal kemenangan atas Myanmar, Timnas Indonesia tidak hanya menjaga asa meraih gelar juara, tetapi juga membuka peluang memperbaiki posisi mereka di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada laga berikutnya, di mana Garuda diharapkan terus terbang tinggi. Klasemen Piala AFF 2024, sikat Myanmar, Timnas Indonesia kalah subur dari Vietnam. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih kemenangan pada laga pertama Grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim dibedakan produktivitas gol. Tampil terlebih dahulu,
Timnas Indonesia menaklukkan tuan rumah Myanmar 1-0 di Tuna Stadium. Garuda berjaya berkat gol bunuh diri kiper Zin Nyi Aung pada menit ke-76. Sementara Vietnam juga berstatus tim tamu saat bertemu Laos di National Stadium. Sempat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah di babak pertama, hegemoni Vietnam akhirnya terlihat selepas jeda. The Golden Star sukses melesakkan 3 gol melalui Nguyen Hai Long, 58, Nguyen Van Toan, 69, dan Van Enam Nguyen, 82. Namun, Laos bisa mendapat angka hiburan lewat penalti Boun Pachan Boun Kong, 95. Indonesia dan Vietnam merupakan dua unggulan utama di grup B. Indonesia selanjutnya bersua Laos, 12 Desember. Sementara Vietnam mendapat waktu rehat sebelum meladeni Indonesia, 15 Desember. Indonesia mengambil inisiatif serangan. Namun, Myanmar mendapat peluang emas pertama. Luin Mu Aung dalam posisi bebas menyambut umpan silang rekan. Gawang kosong menantinya karena Cahya Supriyadi maju. Beruntung sontekannya masih melebar. Timnas Indonesia masih kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Sedangkan Myanmar mulai keluar dari tekanan. Pertandingan berjalan dengan tempo sedang. Marcelino Ferdinand sempat menemukan ruang di sisi kanan lini belakang. Dia mengirim umpan lambung yang disambut tandukan Hoki Caraka. Sayang upayanya mudah ditangkap kiper lawan. Myanmar kembali menciptakan situasi berbahaya. Lemparan ke dalam sempat membuat Indonesia panik. Beberapa saat kemudian, Luin Mu Aung melepas tembakan yang bisa dimentahkan Cahya Supriyadi. Dari sepak pojok yang tercipta, Cahya Supriyadi menepis tendangan Maung Luin hingga membentur tiang gawang dan membutuhkan perawatan. Indonesia urung memaksimalkan situasi bola mati. Sebanyak 4 sepak pojok dan 2 lemparan ke dalam Pratama Arhan tidak ada yang berbuah gol. Myanmar tampil solid dengan menghalau bola yang datang. Bola mati Indonesia akhirnya berbuah peluang. Sepak pojok Doni Tri Pamungkas mendarat di kepala Muhammad Ferrari. Namun tandukan sang kapten masih melebar. Giliran Myanmar mengancam. Tendangan keras Win Thein Zhao dari luar kotak penalti deras menuju gawang Indonesia. Cahya Supriyadi tidak berkutik. Beruntung si kulit bundar masih menerpa mistar. Ada tambahan waktu 4 menit di laga Myanmar versus Timnas Indonesia. Namun, kedua tim gagal memanfaatkan ini untuk memecah kebuntuan. Babak kedua dimulai. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong merombak tim. Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, dan Victor Dethan masuk. Mereka menggantikan Alfrianto Niko, Arhan Kaka, dan Zanadin Faris. Kehadiran 3 muka anyar membuat permainan Indonesia lebih mengalir. Namun, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Jalan pertandingan Myanmar versus Indonesia tidak banyak berubah memasuki menit ke-65. Indonesia kesulitan membuang bola dengan tackle Kadek Arel dan Muhammad Ferrari meleset. Beruntung ada Pratama Arhan yang menyapu si kulit bundar di detik-detik akhir. Dari sepak pojok yang tercipta, Myanmar juga urung memaksimalkan. Tidak lama berselang, Hoki Caraka digantikan Robbie Darwish. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-76. Lemparan ke dalam Pratama Arhan coba disambut Kadek Arel. Pemain asal Bali itu lalu menyodorkan bola ke Asnawi Mangkualam yang melepas tendangan. Bola mengenai mistar gawang dan mengenai kepala kiper Zin Nyi Aung hingga melewati garis gawang. Setelah sempat diperiksa VAR, gol disahkan. Gol itu menambah kepercayaan diri timnas. Selanjutnya giliran Rafael Struik menguji refleks Zin Nyi Aung. Tidak lama berselang, pemain Brisbane Roar itu kembali coba memberi perbedaan. Sayang tendangannya kali ini masih lemah. Ternyata bukan Pratama Arhan saja yang piawai melepas lemparan ke dalam. Robbie Darwish juga bisa melakukannya. Umpannya disambut Kadek Arel yang berbuah sepak pojok. Waktu normal menyisakan kurang dari 5 menit. Ronaldo Kuateh masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Ada tambahan waktu 7 menit. Myanmar coba menyamakan skor tapi bisa dihalau pertahanan Indonesia. Garuda pun sukses mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan penting.